warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Sosiologi Pendidikan akan menjelaskan mengenai tema sosiologi kurikulum. 1. Perkembangan ruang lingkup sosiologi kurikulum. A. Awal perkembangan sosiologi kurikulum. Sosiologi kurikulum adalah studi yang relatif baru dalam disiplin sosiologi. Sosiologi kurikulum awalnya hanyalah satu kajian dalam sosiologi kurikulum. Menurut Musgrave, sosiologi kurikulum berkembang sekitar awal 1970. Ini diawali dengan konsen para sejarawan yang menulis tentang kurikulum dan mereka menggunakan konsep-konsep sosiologis. Munculnya sosiologi kurikulum juga dikarenakan perkembangan dalam sistem pendidikan di berbagai negara yang menempatkan kurikulum sebagai posisi penting di seluruh sekolah. Pada akhir 1960 hingga awal 1970, di Inggris terjadi pergeseran paradigma dalam kajian sosiologi pendidikan yang cenderung mempertahankan keteraturan dan masyarakat normatif sebagai menjadi corak pemikiran sosiologi dari Inggris. B. Perintis sosiologi kurikulum dan karyanya. 1. Basil Bernstein 1924-2000. Kedua, Michel F. de Young 1934 dan John Mayer 1935. C. Ruang lingkup sosiologi kurikulum. Sosiologi kurikulum adalah studi yang membahas relasi sosial politik kurikulum di masyarakat secara luas. Di dalamnya menjelaskan bagaimana terjadinya dominasi oleh kelompok dan ideologi dominan terhadap kelompok yang secara sosial lebih lemah. Sosiologi kurikulum adalah sebuah terobosan akademik yang dirintis oleh sosiolog pendidikan dari Institute of Education, University of London. Melalui pendekatan The New of Education, sosiologi kurikulum menggunakan basis perspektif sosiologi untuk menjelaskan dinamika kurikulum. Kontribusi sosiologi kurikulum. Peran dan kontribusi sosiologi kurikulum dapat dikelompokkan dalam dua bagian penting, yaitu kontribusi secara teoritis. Sosiologi kurikulum digagas sejak 1970 hingga saat ini terus berupaya mengembangkan berbagai teori, pendekatan maupun perspektif terbaru sebagai upaya pengembangan kurikulum. Yang kedua, secara praktis. Meski sosiologi kurikulum tidak seperti spesifik membahas mengenai hal ihwal, kurikulum dipraktekkan di dalam kelas atau di sekolah. Kedua, kurikulum sebagai arena reproduksi ketimpangan sosial. Pendekatan neo-Marxis menjelaskan bahwa kurikulum memiliki kontribusi dalam menciptakan reproduksi ketimpangan sosial dalam masyarakat kapitalis. Perspektif ini juga menjelaskan proses reproduksi dari struktur kelas. Kurikulum juga seluruh yang terkait dengan pendidikan merupakan sebuah mekanisme untuk menciptakan reproduksi kelas sosial yang timpang. Hal yang terpenting lainnya dijelaskan perspektif ini adalah sangat mungkin akan lahir kontestasi proses reproduksi dan ini bisa memunculkan perubahan politik yang radikal dalam ranah pendidikan. Kurikulum sebagai ruang ketimpangan gender. A. Perkembangan awal teori feminis. Teori feminis adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Istilah feminis untuk pertama kali dijelaskan oleh Francois Marie Charles Fourier yang lebih dikenal dengan Charles Fourier pada 1837. Lahirnya istilah feminis berawal dari perhatian Fourier tentang hak-hak perempuan. Fourier sangat mendukung hak-hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dia yakin bahwa semua pekerjaan penting harus terbuka bagi perempuan atas dasar keterampilan dan bakat daripada ditutup kesempatannya untuk sejumlah perempuan. Fourier berbicara perempuan sebagai individu, bukan sebagai setengah pasangan manusia, atau woman as individual, not as half the human couple. Fourier melihat bahwa perkawinan tradisional dapat berpotensi merugikan hak-hak perempuan sebagai manusia. Fourier pun memilih untuk tidak pernah menikah.
saya akan melanjutkan nomor 9, kurikulum dalam pergulatan kekuasaan Indonesia. Secara kurikulum di Indonesia meski tak ada data pasti, tetapi dilacak keberadaannya. pada masa pra-kolonial, perjalanan panjang perkembangan pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Hindu dan Buddha. Pada abad ke-5 Masehi, saat itu proses pendidikan telah berlangsung dalam kondisi yang sangat sederhana. Proses pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh kedua ajaran agama tersebut saat itu meski tidak tersedia dalam sebuah rencana, namun bahan pengajaran dimiliki oleh para pendeta maupun biksu. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.